Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo kemarin menarik perhatian publik sampai dua kali ya setidaknya karena pertama ketika menyampaikan ya pidatonya untuk di parlemen itu yang dihadiri juga oleh negara-negara sahabat itu kan Pak Prabowo bicara yang sangat keras soal tambang dan sebagainya dan kemudian juga ketika ini kan ketika mendirikan nota APBN tahun 2026 itu rancangan ya APBN tahun 2026 dan nota keuangan ini kan juga menyinggung soal komisaris yang mendapat standing applause. Jadi ini luar biasa, saya teringat Bang Said Didu yang pernah ngobrol-ngobrol juga bahwa setelah sawit itu Pak Prabowo harus segera masuk ke tambang. Padahal kita tahu tambang ini, ini banyak hantunya, ini hantu belaunya yang disebut sebenarnya jenderal baik TNI, polisi maupun juga ketua umum partai politik, bahkan juga bukan hanya ketua Ya, umum. Nah, saya ajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Saya ucapkan dulu selamat ya. kepada Bang Hersu Ya. karena Mm-mm. dua topik itu Mm. pernah kita bahas di channel YouTube ini. Iya kan diselamatnya dari apa? Ya, iya, iya. Dan Iya, iya. Silakan. dan sepertinya Mm. mungkin saya nggak tahu apakah Presiden mendengar apa tidak, Mm-mm. itu sejalan dengan aspirasi yang kita suarakan. Dua Yes. hal yaitu tentang Mm. tantiem BUMN dan apa namanya Mafia tambang. eh, penertiban tambang. Iya. Yang menarik kita lihat Mhm. bahwa semakin benar hipotesis kita bahwa sepertinya Pak Presiden Prabowo butuh dukungan kuat untuk Mhm. penertiban tambang. Ya. Karena hal ini diungkap di pidato kenegaraan di Mhm. depan para tokoh, Mhm. dan saya yakin para tokoh pemain tambang juga di dalam itu semua di forum itu. Tapi kok dapat standing applause? Nah, Standing ovation. nah, Hmm. standing equation itu tentang komisaris. Oh, Tambang komisar. kelihatannya Iya, belum. iya. Iya, iya, iya. Nah, eh, jadi sepertinya Pak Prabowo eh, ingin menyampaikan kepada rakyat, saya mau melakukan ini, tolong Mhm. didukung. Dan Mhm. saya sampaikan di depan wakil rakyat, Mhm. depan tokoh semua yang Mhm. mungkin selama ini dibiayai oleh petambang ilegal. Nah, Hmm. kita harus memberitahu apa sinyal kepada publik yang dilempar Pak Prabowo kemarin. Mhm. Sinyal pertama, dia sudah menyebutkan loh bahwa 1063 tambang ilegal. Mhm. Jumlahnya disebutkan jumlah kerugian di negara diperkirakan 300 triliun. Mhm. Disebutkan siapa pemainnya, di belakang pemainnya. Oke? Nah, kita harus membantu masyarakat menafsirkan apa yang sebenarnya itu terjadi. Nah, kita tahu dia menyebutkan jenderal dan mantan jenderal. Dia menyebutkan mantan jenderal dan menyatakan dirinya saya jenderal senior, jangan jenderal junior, macam-macam. Dia sebutkan itu. Yang kedua dia menyebutkan ketua partai politik. Terus yang ketiga menyatakan anggota partainya sendiri Gerindra jangan main-main. Itu tiga hal yang sangat jelas arahnya Pak Prabowo. Oke, kita coba menduga-duga siapa yang dia maksud mantan jenderal. Karena pasti namanya udah ada di dia. Iya, iya, iya. Nah, kita paham mantan jenderal yang selama ini Hmm. menjadi Hmm. sponsor Hmm. mendapatkan tambang dari Cina, dan Hmm. sebenarnya operator dalam negeri Hmm. kita tahu Hmm. siapa dia. Hmm. 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 Dan masih ada dalam kekuasaan Presiden Prabowo. Hmm. Hmm. Jadi publik sudah tahu siapa dia sebenarnya. Hmm. Sepertinya yang memberikan sinyal, walaupun kita berteman, aku tidak akan kendor menghadapi Hmm. Anda. Itu Hmm. itu kira-kira sinyal yang Hmm. disampaikan kepada temannya ini. Nah, Hmm. itu nah dia menyatakan, wahai para jenderal yang junior, Hmm. saya ini senior, jangan macam-macam. Hmm. Kita paham yang di pertambangan pasti semua tahu bahwa walaupun tambang legal, tambang ilegal Hmm. itu bintang di belakangnya. Hmm. Itu Hmm. bintang di belakangnya. Dan saya paham betul bahwa Pak Prabowo juga pasti lagi menembak sebenarnya bintang-bintang yang pemain di timah. Ini yang bintang Karena masih aktif atau yang udah nggak aktif nih maksudnya Pak Prabowo? yang aktif,
Oh, yang aktif Yang ya, ya, yang ya. aktif ini tembak, yang aktif ditembak. Nah, jadi saya paham bahwa dia sudah aktif. Dan kita tahu semua, dia tahu struktur bahwa nggak mungkin namanya tingkat kabupaten itu ada yang bermain di tambang. Pasti hanya pelaksana. Pemainnya adalah bintang. Bintang. Jadi, Di Mabes nah, lah ini ya, di Mabes-Mabes ini ya hanya di ya. Mabes lah. Ya, di Tapi Polda ada ada nggak Polda? juga, Polda juga ada dong Polda ya. ada. Hmm. Saya yakin ada. Nah, tapi ada juga sebenarnya yang pensiun, banyak yang pensiun. Dan saya paham yang dimaksud mereka itu, pensiunan coklat, kita paham siapa pemainnya. Kita paham, dan saya pikir itu kode semua ke mereka dari Prabowo kemarin. Lu jangan macam-macam, rakyat mendukung saya. Nah, yang aktif juga kita paham. Paham, kalau saya paham, nggak boleh dibuka sekarang. Dan saya yakin Pak Prabowo udah pegang. Kalau mau tahu semua, kalau saya turun ke Morowali, ke Maluku Utara, ke Kalimantan, itu nama-nama mereka tuh rakyat tingkat bawah tahu. Siapa di belakangnya tambang ini, siapa belakangnya tambang ini, siapa di belakang tambang legal dan ilegal di Morowali, di Konawe, di Maluku Utara, ini mereka tahu. Dan hampir semua tambang itu adalah bintang di belakangnya, hampir semua, mau legal mau ilegal. Nah, sekarang yang disebutkan ketua partai, kita tahu ketua partai yang berpindah-pindah mengurus tambang, kan kita tahu. Dan sepertinya itu yang sedang ditembak. Itu yang sedang ditembak oleh Pak Presiden. Walaupun kau ketua partai, maka berhentilah permainkan itu. Ingat, yang saya maksud ketua partai itu, pada saat tambang dicabut sekitar 2000 oleh Jokowi, 2000-an izin tambang, 2000-an oleh Jokowi, ketua partai inilah yang dipindahkan kewenangannya ke ketua partai itu untuk memperpanjang kembali tambang-tambang yang diputus. Jadi ini sangat terang benderang. Bisa juga ini sinyal politik Prabowo kepada ketua partai itu, aku tahu permainanmu sekarang, dengan jangan sampai kau mencoba-coba menekan saya secara politik. Jadi Oke, dua tiga ini hal menurut maksudnya saya. anu ya, ya maksudnya waktu itu pernah jadi apa dia? Jadi Satgas Penertiban Partai Penertiban Tambang ya, Bang, kalau nggak salah gitu ya. Ya, Oke, ya, oke, ya oke, nggak usah oke, dilanjutin siapa paham. namanya ya, paham. Oke, Ya, lanjut. nggak usah disebutin namanya, pasti Ya, udah tahu semua orang. ya, ya, oke. Nah, ada juga ketua partai main-main di hutan, izin Ah, hutan. oke. Dan itu izin hutan terkait dengan tambang. Mm-mm. Jadi dua ketua umum partai ini yang sangat dekat dengan Mm-mm. Solo itu Mm-mm. sedang ditembak oleh oleh Mm-mm. oleh Prabowo. Prabowo. Oke. Jadi itu sinyal kepada mereka, Mm. wahai geng Solo yang sebagian Mm. bintang, Mm. wahai geng Solo yang sebagian partai politik, sekarang kartumu di tanganku dan aku sudah minta izin rakyat melakukan tindakan terhadap Anda karena Anda sudah memberikan negara. Itu sinyal kuat politik keras sekali kemarin, Bung Hersu. Tapi orang akan bertanya-tanya, ini hanya ancaman atau orang kalau minjem istilahnya Pak Prabowo hanya omon-omon saja atau serius? Karena kalau serius, ini pasti dipastikan Pak Prabowo akan banyak sekali dapat dukungan dari rakyat dan juga yang duit yang diselamatkan untuk negara itu gede banget. Nggak perlu APBN. Seperti Pak Prabowo kan menyinggung juga. Ya, APBN kita nggak akan defisit tuh kalau bisa diselamatkan semua. Anda kan juga punya hitung-hitungan dulu sampai seperti itu juga, Bang Saidin. ya. Ya. Saya pikir begini, Pak Prabowo kan kita sudah menduga dulu Mm-mm. kalau sawit yang dihadapi itu bukan bintang, Nah, oke? ini oligarki lah, kan pengusaha-pengusaha gede lah ya. Ya. Oligarki. Mm. Nah, oligarki yang dihadapi dan bukan partai politik di situ. Mm-mm. Akhirnya agak mulus masuk kan. Dan Mm-mm. kemarin kan Pak Prabowo sudah menyatakan dari 3,7 juta hektar sudah Mm. diambil negara 3,1 juta hektar. Ya. Dengan agak mulus. Mm. Ya kan? Nah, tapi tambang ini kan menghadapi sekaligus tiga, Mm. Solo, oligarki, dan Parcok, dan Bintang. Mm. Bintang temannya sendiri. Jadi Mm. empat yang dihadapi. Tapi Mm. masalahnya di sini tidak berhadapan dengan rakyat. Jadi Mm. rakyat pasti mendukung. Mm. Rakyat pasti mendukung karena yang dihadapi gajah di Mm. atas. Mm. Kalau sawit kemarin itu ada rakyat loh yang karena Ya, perkebunan ya. tapi kan bisa mulus. Artinya Pak Prabowo itu istilah saya Mm.
Pak Prabowo tadi itu Hmm. kemarin meminta legalisasi rakyat Hmm. dari gedung DPR Hmm. untuk menetipkan tambang, mengambil tambang dari geng Solo, oligarki, Pacok, dan Bintang. Itu saya pikir itu legalisasi dari rakyat untuk melakukan pertimbangan. Ya. Jadi menurut Anda kemarin itu bukan hanya bluffing ya, bukan gertak sambal saja ya, itu serius ya akan dilakukan ya. Saya nggak yakin lagi Pak Prabowo pidato seperti itu dia mau main-main. Saya nggak yakin karena Oh iya itu iya kan iya iya. begini, Mas Hmm. Herbert. Hmm. Hitungan saya begini, dia kan sudah membuka perang di depan Ya. ruang Hmm. publik tuh. Ya, Nah, ya. dan saya pikir saya tidak mungkin juga apa namanya skenario Allah tahu-tahu dapat standing applause. Ya oke, nanti kita omongin yang standing apa. Ya. Yang sawit udah selesai, yang tambang udah selesai nih ya. Kita Nah, ngomongin. tak tambang ke Hmm. depan saya berharap Pak tambang ini jangan ini besi dari lagi panas. Mhm. Kalau menurut saya segera bentuk satgas Mhm. untuk menertibkan ini Mhm. dan saya pikir saya kan beberapa hari lalu tuh kan Presiden memanggil BIN, Mhm. Kapolri, Ya. Panglima TNI dan Dasko ke Hambalang kan dan Mhm. dibocorkan kan. Mhm. Saya tahu takutnya ini yang dibahas aku mau lakukan penertiban keras. Kok takutnya atau apa senengnya? Senangnya Oke. ini yang dibahas. Ya, Ini yang oke. dibahas Mhm. kan begini. Ini kan berbulan-bulan kita Bung Hersu menunggu Mhm. pidato presiden terkait tambang. Mhm. Ya. Mhm. Ya. Nah, menunggu ternyata dia nunggu 17 Agustus pidato kenegaraan gitu. Mhm. Pidato kenegaraan untuk bicara sama tambang. Karena kalau yang problem Pak Presiden betul-betul harus bersiap-siap ketinggalan teman dekat tapi Ditinggal teman teman, dekat ditinggal teman dekat. ditinggal teman dekat yang imitasi tapi Hmm. datang banyak teman yang 24 karat. Kira-kira itu Dan, pilihannya. dan jelas rakyat pasti akan dukung kalau ini dilakukan serius Rata ya. pasti Yes, oke. lakukan serius. Oke. Oke. Tapi ini kan tadi Abang bilang bahwa mainnya ini juga yang masih aktif juga main, yang Ya. sudah pensiun juga main. Gimana menggunakan sapu yang sudah kotor ini juga untuk membersihkan lantai yang kotor? Nah, saya pikir begini, kalau udah masuk ke hukum, kan Mhm. begini, kita harus membaca juga ini terkaitkan dengan intimidasi dan penguntitan Mhm. terhadap Jampitsus. Kita harus lihat ini. Mhm. Nah, saya takutnya sebenarnya Pak Prabowo sudah mau menertibkan tambang, tapi Mhm. kok tekanan Kejaksaan Agung makin kuat. Mhm. Lepas apakah benar itu penguntit apa tidak penguntitan, tapi yang Mhm. menarik adalah yang disuruh nguntit Densus 88 gitu kan. Iya. Lepas dari nah Nggak ada urusannya dengan soal kriminal ya, ini kalau Densus kan tugas-tugas teroris ini kan mestinya kan. ya. Jadi saya menduga Bung Hersu adalah bahwa Pak Prabowo kemungkinan sudah mau masuk tambang tapi belum masuk aja sudah seperti ini gitu. Sehingga Mhm. dia meminta dukungan rakyat Mhm. untuk melakukan itu. Nah, karena ya saya kembali menyatakan saya lepas dari benar apa tidak itu Jampitsus, tapi diintai orang-orang diintai oleh Densus 88 sangat tidak apa Ya, namanya ya. tidak itu Mas. Yes, oke. Sekarang kita ngomongin yang Tantiem ya, yang komisaris ya. Kemarin itu kan dapat standing applause dari parlemen ya. Wah itu itu luar biasa. Apa artinya itu, Bang Said itu? Saya melihat begini, itu kan menarik kan bahwa sebenarnya artinya satu bahwa sepertinya anggota DPR juga ini tidak suka Hmm. apa namanya BUMN diisi oleh para Ternak Hmm. Mulyono gitu. Hmm. Ya, nah, kelihatannya enggak karena dia happy sekali tuh. Padahal Hmm. kita tahu bahwa itu kan diisi oleh ternaknya Mulyono gitu kan. Hmm. Ternaknya Hmm. Mulyono itu Hmm. orang-orang Jokowi. Nah, Hmm. terus dia dan itu saya melihat begini. Pak Prabowo juga memanfaatkan itu menunjukkan bahwa kesepakatan penataan BUMN Hmm. yang membuat revisi Undang-Undang BUMN itu banci Hmm. karena tekanan DPR Erick Thohir dan Sri Mulyani, Hmm. itu dia kemukakan bahwa gara-gara itu aku belum optimal bisa memanfaatkan antara. Itu saya pikir sinyal juga yang dikirim ke Hmm. parlemen oleh Prabowo. Ya, ya, Karena ya. Pak Prabowo sebenarnya
ingat dulu Bung Hersu, pembahasan ini kan kompromistis betul. Hmm. Akhirnya pengendalian BUMN kan masih ada Erick Thohir, masih ada Danantara kan sekarang. Ya, 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 ya. Oke, ini kan Anda kemarin ketika Bukan bicara, lagi Kementerian BUMN. ya, ya. Anda waktu kemarin bicara, kan Anda yakin betul bahwa ini soal pemangkasan tantiem itu pasti keputusannya Presiden, bukan keputusan dari Ya, Danantara. Dan kemarin diakui oleh ya. Pak Prabowo, kan itu kan? Ya, orang kan awalnya kan sepertinya Denny JA menyerang kemarin itu disangkanya bukan dari Prabowo gitu. Oh, gitu Oh. ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, Nah, setelah hmm. Prabowo pidato kembali bikin Hmm. tulisan memuji-muji, ya itulah Oh, manusia oh, yang oh. tidak punya idealisme sama sekali, tapi Hmm. benar loncat kiri loncat kanan. Kan tulisan pertama sebelum Denny JA Hmm. tahu bahwa ini dari Prabowo kan masih mengkritik kan, Hmm. marah-marah. Hmm. Nah, setelah pidato kemarin, wah keluar tadi tulisan panjang banget tuh, Hmm. Hmm. muji-muji. Hmm. Jadi maksud saya begini, ada semangat Pak Prabowo membenahi BUMN, dan saya dengarkan kemarin ya indikatornya, Hmm. kalau sudah bicara tentang indikator uh, ROA Hmm. itu betul-betul profesional, tidak lagi return on asset, Hmm. itu udah betul profesional BUMN. Nah, itu yang ada di ininya dia. Nah, sekarang yang perlu kita ini kan, karena Pak Prabowo ini menghadapi persoalan masalah besar di BUMN sangat besar. Hmm. Sangat besar yang perlu diselesaikan oleh Danantara. Nah, Hmm. seperti kasus kemarin pengunduran diri Agrias Pangan, ya Hmm. Agrias Pangan. Hmm. Nah, itu masih ada. Nah, saya berharap bahwa pidato kenegaraan kemarin Pak Prabowo Hmm. itu betul-betul juga menjadikan sinyal Hmm. bahwa Pak Prabowo sekarang ini menurut saya ingin menyelesaikan bangsa Indonesia dengan pilar utamanya adalah pembenahan BUMN, Hmm. pemberantasan korupsi, Hmm. penertiban tambang Hmm. dan sumber daya alam. Saya Ya. pikir itu yang nah, terus kita yang keempat kan penegakan hukum dengan mengeluarkan abolisi kemarin. Jadi Hmm. saya pikir 4 pilar yang sedang dibangun Pak Prabowo, satu saya ulangi, Hmm. adalah penertiban tambang dan sumber daya alam sawit, Hmm. kemudian penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan yang ini adalah tentang pembenahan BUMN. 4 pilar itu yang Hmm. ingin dilakukan. Kalau itu diberesin, ini apa APBN kita aman ya, Bang Said itu ya? Saya begini sih, APBN ini kan begini. Satu lagi sebenarnya Hmm. ditambah, Hmm. kalau dia berani berhasil menginikan uang ilegal, judi online, Hmm. narkoba, Hmm. penyelundupan, Hmm. korupsi. Hmm. Perhitungan saya begini, defisit kita sekarang kan, defisit tambahan utang yang ditinggal Jokowi sekarang, itu Prabowo harus menambah utang sekitar 1.600 triliun loh per Hmm. tahun. Hmm. 1.600 Hmm. triliun Hmm. utang baru. Hmm. Nah, untuk membayar utang saya 1.300 1.400 triliun. Hmm. Nah, kalau mau mendapatkan pendapatan negara Hmm. sebesar itu, sepertinya agak berat. Nah, Hmm. agak berat untuk menambah itu. Salah satu cara sebenarnya adalah memasukkan uang ilegal itu ke dalam perputaran uang normal. Saya begini, Pak Bung Ersu. Uh, Kira-kira uang yang ilegal yang beredar di bawah bantal itu sekitar 7.000 triliun. Hmm. Hmm. Di bawah bantal, nah uang yang tidak beredar di formal, maka tidak ada pertambahan nilai dan tidak ada pajak yang dipungut dari situ. Hmm. Nah, perkiraan saya di judi online itu 7.000 triliun, Hmm. yang 2.000 triliun, kira-kira korupsi 2.000 triliun, narkoba 2.000 triliun, penyelundupan 1.000 triliunan, 7.000 triliun. Hmm. Kalau itu berputar, maka kalau pajak saja dapat 15% dari situ, maka kira-kira 1.000 triliun. Hmm. Kemudian penambahan nilai tambah ya mungkin 1.000 triliun, ada dapat 1.500 triliun. Itu defisit APBN. Nah, tapi yang paling cepat sebenarnya memang menurut saya adalah penertiban tambang. Oh, Itu gede, paling cepat. gede banget itu ya di situ ya. Ya, Hmm. ya, itu penertiban tambang itu cepat sekali, dan penertiban tambang ini nggak ribet Hmm. sebenarnya karena Hmm. lokasinya kan kelihatan, Hmm. apalagi Hmm. Presiden
Prabowo sudah memegang 1063 yang ilegal. Itu udah tinggal dilakukan aja gitu. Itu Oke. Bang Hersudi. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo untuk menyelamatkan, kan begini, ada program Pak Prabowo yang perlu sangat hati-hati, yaitu program tentang MBG, makanan Bergizi gratis. bergizi gratis, yang anggarannya itu coba bayangkan hampir 3.350 triliun, sangat besar. Sangat besar, nah itu terbesar. Nah, kalau ini gagal, maka apapun yang dilakukan Pak Prabowo yang lainnya itu menjadi barang tertawaan. Itu yang menyedot anggaran paling besar. Jadi saya pikir Pak Prabowo, mungkin Bung Hersu suatu saat kita bahas dengan ahlinya, apakah Pak Prabowo bisa keluar dari jebakan fiskal yang ditinggalkan oleh Joko Widodo. Oke, baik. Yes. Oke, Bang Said, itu clear ya. Ini jadi tergantung dari bagaimana kemudian eksekusinya ya. Pak Prabowo udah bicara di depan publik, di depan rakyat seluruh Indonesia, tinggal eksekusinya. Kalau enggak, nanti Pak Prabowo akan bilang omon-omon lagi. Ya, Bang Said. Saya pikir kemarin itu saya ulangi, Pak Prabowo meminta dukungan rakyat untuk melakukan langkah keras terhadap para tokoh yang melakukan penyimpangan selama ini. Yes, dan saya bisa garansi bahwa rakyat akan dukung kalau itu dilakukan dengan sangat serius. Saya kira begitu ya, itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Said Didu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.